Halo. Yuk kita simak pengumumannya. Mulai tanggal 11 April, persembahan anak dikumpulkan ke dalam wadah ya. Wadah yang dimaksud dapat disediakan di rumah masing-masing. Anak dapat juga membuat sertifikat sendiri. Seperti ini contohnya. Informasi detail nomor rekening penyampaian persembahan dapat dilihat dalam Warta Jemaat GKI Kayu Putih. Untuk adik-adik yang sudah lebih besar, diharapkan juga dapat mengikuti informasi baru ini ya. Kita sama-sama melatih diri kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nah, dalam ibadah melalui Zoom, anak akan memberikan persembahan yang dikumpulkan selama 3 bulan tersebut kepada orang tua. Pengumuman ini akan disebar ke grup WhatsApp orang tua atau sekolah minggu. Jadi, mohon isi data anak pada link yang disediakan. Silakan di-capture ya. Sampai jumpa. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah kedua dan kebaktian Minggu GKI Kayu Putih akan dilakukan secara online dengan primer. Pokok-pokok watarisan sebagai berikut. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai hari Minggu pukul 9 sampai pukul 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 18, 1 dan kedua.
Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Kristus, tragedi yang terjadi dalam hidup pasti akan meninggalkan luka yang dalam. Dan terlebih lagi, itu akan merenggut pengharapan dan rasa percaya dalam diri kita. Tidak heran kalau kemudian kita mempertanyakan segala sesuatu. Itulah juga yang dialami oleh para murid ketika mereka melihat kenyataan bahwa guru yang mereka kasihi sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Setiap kita pasti pernah mengalami momen-momen seperti ini, ketika sukacita, pengharapan, dan rasa percaya tergantikan dengan luka, kekosongan, dan ketidakpastian. Namun firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekam. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu.
setiamu kokoh selamanya. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita memeriksa kembali kehidupan kita, mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Umat sekalian diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan secara pribadi terlebih dulu. Kita masuk dalam doa pribadi. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Sering kami berusaha menutupi dosa-dosa pelanggaran kami dari hadapan-Mu. Kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan penuh pengampunan. Karena itu Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Bimbing kami agar kami menjadi lebih baik dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita hidup dalam anugerah pengampunan-Nya. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Gurun dosa dan celah, tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Pendosa tak inginkah kau ke Kalvari, di sana air tak berbual terus. Bagimu air itu bebas diberi, jiwamu puas oleh penebus. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku.
Saudara, mari kita tundukkan kepala dan berdoa sebelum kita buka Alkitab kita. Bapa Surgawi, di dalam perjalanan hidup kami, sehari lepas sehari Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Tuhan mau bicara kepada kami. Tuhan menghibur, menguatkan, menopang jalan kami. Bahkan Tuhan bisa menegur, mengarahkan kami. Hari ini kami mohon Kau jamah kami supaya hati kami terbuka pada firman Tuhan. Dan firman itu tinggal di dalam diri kami dan mengubah kami menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah orang-orang terinspirasi melihat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami mohon ini karena Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab untuk hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20. Ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian jauh pembacaan Alkitab hari ini, yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melaksanakan hidupnya sehari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, pernahkah Anda mendengar istilah homo viator, yang berarti manusia yang berjalan? Sebenarnya itu dikenal karena judul buku seorang filsuf Perancis, Gabriel Marcel. Sebenarnya di dalam istilah homo viator dipahami manusia itu adalah makhluk yang melakukan perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu berarti dia melangkah, meninggalkan sesuatu di belakang, maju ke depan, dan terus belajar sepanjang perjalanan tersebut. Namun saudaraku, tidakkah di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, entah kemarin, mungkin hari ini juga,
ada saat-saat di dalam perjalanan itu kita terluka. Kita mengalami sesuatu yang menggoncangkan, sesuatu yang mengecewakan. Nah, tunggu dulu. Kita masih di tengah perjalanan panjang karena COVID-19. Ini pun merupakan satu perjalanan, mungkin di dalam perjalanan ini ada di antara kita yang kecewa, patah semangat, apatis, bahkan beku rasa. Karena banyak hal tidak tercapai. Harapan, impian pupus. Apa yang berharga, apa yang dianggap penting yang kita invest, raib dan hilang. Saudara, itulah kenyataan hidup. Sebagai homo viator ada saat-saat kekecewaan, kepahitan atau luka berada di dalam hidup kita. Namun kalau perjalanan ini dilihat sebagai perjalanan bersama Tuhan, perjalanan di mana Ia pemegang tangan kita kemarin, hari ini dan selanjutnya. Bukankah kalau sesuatu yang terjadi itu begitu mengecewakan, begitu menyedihkan, begitu menggoncangkan, memukul, tidakkah luka itu jadi lebih dalam buat kita? Bukankah Tuhan ada di samping kita? Bukankah perjalanan ini bersama Tuhan? Apalagi kita melakukan satu buat Tuhan. Kenapa justru di tengah perjalanan ini Dia biarkan apa yang menyakitkan, menghancurkan, membuat kita terpuruk? Kenapa Ia biarkan demikian? Saudara-saudaraku, pertanyaan serupa itu mungkin dialami oleh para murid-murid juga. Apalagi yang namanya Thomas. Nanti kita lihat apa yang terjadi dengan dirinya. Saudara-saudara, orang seperti Thomas lihat kuasa Kristus nyata. Melihat orang-orang lapar sekian ribu mendapatkan roti dan ikan. Melihat orang disembuhkan. Melihat iblis ditengking. Melihat orang yang mati pun hidup. Orang buta melihat kembali. Namun dengan demikian apa yang terjadi ketika ditemukan kenyataan Kristusnya harus mati. Mati disalib. Dikubur. Tentunya hal itu sangat menyakitkan. Apalagi orang seperti Thomas. Orang yang begitu pandai. Ketika murid-murid lain hanya melihat ini Mesias membawa masa depan yang indah. Dia ingat kata-kata Tuhan Yesus bicara tentang kematiannya, bukan? Mungkin hanya dia dengan Maria dari Baitani yang mengetahui Kristus menuju kematian ketika berjalan ke Golgota. Nah, inilah sebabnya kadang-kadang dia mengatakan kata-kata yang sini, sudah kita berjalan biar ditangkap-tangkap, mati-matilah, kurang lebih begitu. Dan sekali lagi murid-murid yang dibina, dilatih, diajak mengalami begitu banyak kuasa Allah terjadi, harus mengalami perjalanan di mana mereka melihat Tuhan Yesus yang begitu mereka kasihi, guru mereka, ditangkap, disiksa, diperlakukan sebagai kriminal, disalib kemudian dibunuh. Dan sekali lagi kalau kita ada di sana sebagai murid-murid Kristus, orang-orang yang dekat dengannya, tidakkah wajar kalau itu menggoncangkan, harapan jadi punah, semua cahaya indah yang ditunggu dinantikan redup, dan kita terluka. Kok Tuhan meninggalkan? Mengapa Tuhan Yesus harus mengalami itu pula? Apa salahnya? Mengapa Allah membiarkan ketidakadilan terjadi? Dan luka itu pasti dalam. Harapan, impian, pupus digantikan oleh ketakutan. Yohanes 20 ayat 19 menggambarkan ketakutan itu nyata. Mereka mengunci diri dalam ruang tertutup. Karena mereka tahu orang Yahudi yang memusuhi Tuhan Yesus bisa juga akan mengejar mereka. Harapan, impian diganti ketakutan, diganti oleh luka yang mendalam.
Nah saudaraku, barangkali mungkin ada ketakutan lebih dalam dari itu. Takut kalau mereka salah memahami Allah dan pekerjaannya. Ketakutan akan masa depan yang tidak menentu. Karena itu sekali lagi luka itu dalam dan semakin dalam. Tapi saudaraku, Yohanes pasal 20 tidak hanya bicara tentang takut, luka, tragedi, dan keterpurukan, pupusnya harapan. Di ayat 20 dikatakan Yesus hadir di dalam ruang terkunci itu. Dan kata pertama yang dia katakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Di dalam Yohanes pasal 20 itu 3 kali diulang. Damai sejahtera bagi kamu. Di ayat 20 ini pertama. Seakan-akan dikatakan pada saat itu, kau boleh mengunci dirimu di dalam lukamu dan ketakutanmu. Kamu boleh mengunci diri dalam keputusasaan dan kekhawatiranmu. Kamu boleh hidup di dalam ketakutan. Aku tidak biarkan kau sendiri. Kau boleh memikirkan Allah, mengabaikan, melupakan, kau salah paham. Tapi aku tidak membiarkan kau sendiri. Aku akan menemani engkau di dalam kondisi terluka yang paling dalam. Dan pada saat itu jelas Allah hadir dan memberikan mereka pilihan untuk melanjutkan perjalanan dengan harapan yang baru dan lebih percaya atau mempercayakan diri kepada Tuhan, atau mereka terus berjalan di dalam ketakutan dan luka yang begitu mengunci diri mereka. Firman Tuhan mengatakan murid-murid segera bersukacita. Bersukacita. Itu adalah respon spontan tanpa banyak logika, memikirkan, merenungkan, diskusi. Tapi begitu seperti seorang anak yang kehilangan ibunya di pasar. Lalu ibunya datang, langsung saja dia peluk tanpa bicara apapun juga. Kegembiraan yang paling mendalam. Tapi saudaraku, Thomas tidak ada di tengah mereka. Ketika damai sejahtera disampaikan, ia tidak ada di sana. Sehingga ia adalah orang yang tetap di antara sekian banyak orang yang masih memegang luka, kehilangan harapan dan teman-temannya. Dan ketika teman-temannya mengatakan kepada dia, Tuhan datang, Tuhan begini begitu, yang ia katakan cuma satu, aku tidak percaya. Kecuali ada bukti. Bukti yang murid-murid lain tidak bisa berikan. Kalau aku tidak pegang sendiri luka di tangannya, di rusuknya, aku tidak percaya. Bagi Thomas, percaya atau mempercayakan diri, melanjutkan perjalanan dengan harapan hanya terjadi kalau ia bisa buktikan secara logika atau secara empiris, secara nyata, rasional, bahwa benar itu terjadi. Dan murid-murid tidak bisa memberikan bukti itu. Bahkan tidak tercatat mereka mencoba memberikan itu. Syukurlah saudaraku, cerita tidak berakhir dengan seorang rasul berada di luar anugerah Tuhan. Seorang manusia di luar keindahan damai sejahteranya. Butuh waktu. 8 hari kemudian. Di ayat 26 dikatakan Kristus kembali datang. Dan juga berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan dalam ayat 27, khusus untuk Thomas, ia menawarkan. Seakan-akan dia berkata, kau minta bukti, ini buktinya. Kau pengen pegang lubang di tanganku, peganglah. Pengen lihat rusukku, silahkan. Aku datang khusus memberi perhatian padamu di tengah ketidakpercayaan. Aku memberikan padamu pilihan. Mulai sekarang maukah kau hidup penuh dengan luka, keraguan, apatisme, dan segala macam yang negatif, atau hidup dalam harapan dan kepercayaan. Benar kau luka, terimalah, kau sudah terluka, tapi tidak berhenti pada luka dan membiarkan itu mengunci dirimu. Dan pada saat itu Thomas tidak bisa berkata apa-apa. Ya Tuhanku, ya Allahku. Satu kata, satu kalimat yang menunjukkan dia tidak bisa menggambarkan perasaannya.
tidak bisa menggambarkan ketakjubannya ketika Tuhan menjumpai dia secara khusus. Tidak bisa mengungkapkan apa saja untuk melihat kebaikan Tuhan yang begitu besar menyentuh hidup dia. Itulah kemudian hari dari sekian banyak rasul. Dialah yang berjalan kaki. Bayangkan jalan kaki dari kurang lebih Syria sekarang. Lewati Irak, lewati mungkin Iran sekarang. Lanjut ke Afghanistan, mungkin turun sampai ke dekat Ceylon, naik ke utara sampai di Madras. Sepanjang jalan berapa banyak orang bertobat karena dia. Sampai sekarang kalau Anda pergi ke Madras di India, ada gereja di mana yang mereka sangat ingat adalah kami ada di sini 2000 tahun karena Rasul Thomas. Mereka ada sampai kini. Hanya cara ibadahnya beda dengan kita. Lebih mirip dengan ibadah teman-teman kita yang muslim. Dengan tikar, gedung yang kosong dan lain-lain. Dengan lagu-lagu yang mirip. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang mirip teman-teman karismatik. Saudaraku, inilah Thomas sampai mati akhirnya dibunuh di sana. Dia rela dan dia sudah tahu. Tubuhku tidak akan kembali hidup-hidup. Jejari tangannya, satu tangan ada di Madras, seluruh tubuh dibawa ke Eropa. Firman Tuhan yang luar biasa hari ini saudara-saudara. Pertama kita belajar bahwa di dalam perjalanan sebagai homo viator, luka dalam saat kita berjalan bersamanya bisa terjadi dan Tuhan bisa biarkan itu kita alami. Itu bisa terjadi dengan murid-murid, bisa dengan Anda dan bisa dengan saya. Luka dapat menyakitkan. Luka dapat membuat kita merasa terpuruk karena Tuhan seakan-akan tidak lagi ada di samping kita dan peduli pada kita. Luka membuat kita menghadapi sesuatu yang luar biasa, tanda tanya besar yang membuat kita tidak bisa menjawabnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri di dalam kondisi seperti itu. Itulah yang firman Tuhan ajarkan hari ini. Jadi saudara, kalau ada yang pada saat ini merasa pasangan hidup saya nggak mengerti beban saya, anak-anak kok nggak ngerti, atau orang tua kok nggak ngerti, saudara kok nggak ngerti, teman kok nggak ngerti, bahkan mungkin gereja saya kok nggak mengerti pergumulan saya. Saudaraku, Tuhan mengerti. Tuhan mau hampir pada Anda saat ini, Anda tidak sendiri. Jangan biarkan terus dikunci oleh luka tadi. Ada pilihan lain. Tuhan datang dan katakan, kau begitu berharga buatku untuk ku tinggal sendiri. Kau tidak sendirian. Yang kedua, firman Tuhan menunjukkan Anda dan saya ada di dalam perjalanan dan mungkin masih panjang perjalanan ini. Dan di panjang perjalanan kita boleh memilih. Mengunci diri di dalam luka atau memegang damai sejahtera yang ia berikan, sodorkan kepada kita ketika ia datang pada diri kita. Pilihlah antara dua hal itu. Damai sejahtera atau luka dan takut dan segalanya itu. Tuhan memberikan pilihan. Tuhan menyodorkan. Dan kalau Anda ragu, ia berikan bukti-buktinya pada saat ini. Dan ketiga, perjalanan memang masih jauh. Karena itu walaupun masih ada luka, mari melangkah kembali dengan penuh damai dan percaya. Saya harapkan saat ini ada di antara Anda mengingat apa yang terjadi selama beberapa saat ini. Mengingat damai Tuhan. Saya mengalami hal yang indah sebagai penutup cerita yang luar biasa. Saya memiliki seorang teman yang lebih muda yang sebenarnya saya sangat kagum pada mereka berdua, suami istri. Namun beberapa tahun yang lalu dalam satu kesempatan mereka curhat. Sudah lama mereka menginginkan keturunan. Tapi kawin sekian lama Tuhan tidak berikan juga. Dan mereka melihat begitu banyak kekurangan pada diri mereka. Mungkin terlalu sibuk, mungkin ada kekurangan ini dan itu. Mungkin secara fisik ada yang tidak sempurna dan seterusnya. Entah kenapa dan saya juga heran pada waktu percakapan itu keluar dari kata-kata saya, percaya kalian tentang mujizat Tuhan. Apalagi orang seperti kalian yang melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mungkinkah ini terjadi? Karena dia mau menyentuh hidup dan menunjukkan
masih ada mujizat dalam hidup kalian. Kalau enggak kalian terus terluka di dalam hal ini dan satu sama lain bisa saling menyalahkan. Mereka terdiam, akhirnya yang satu berkata, kami percaya. Sekali lagi boleh saya tanyakan, percaya kan? Kalau percaya saya juga percaya, yuk kita doakan. Saudaraku, melalui jalan yang panjang, pengobatan juga, upaya medis juga, keajaiban juga, akhirnya mereka mendapatkan seorang anak yang luar biasa. Tapi baru-baru ini, dalam satu malam, kira-kira pada bulan lalu dia menelpon, tolong doakan, si kecil kemungkinan terkena tumor atau kanker. Betapa terkejutnya saya. Cuma sekali lagi, pada saat seperti itu saya mencoba mengingat ketika Tuhan menyentuh mereka di masa lalu, menyelesaikan mereka dengan luka-luka mereka, hidup jadi baru, perjalanan mereka pasti panjang. Ini juga tidak merupakan kebetulan. Saya katakan kepada mereka, kayaknya Tuhan sedang menyiapkan satu yang luar biasa pada kalian. Maka berobat mereka ini dan itu, dan saya berjanji mendoakan. Saudaraku, sebelum saya berkhotbah ini, sebelum saya menuju tempat ini, SMS masuk. Luar biasa, benar. Saya didoakan sangat berguna. Hari ini dokter yang kedua, sebagai second opinion, memeriksakan dan mengatakan, ternyata bukan yang kita paling takutkan itu. Saudaraku, sepanjang jalan inilah pilihan kita. Sesuatu yang mengejutkan, menyakitkan, mengecewakan, Tuhan bisa biarkan terjadi. Lalu kita jadi terpuruk, terluka, patah semangat, dan seakan-akan lebih baik menjauh dari Tuhan karena Tuhan tidak membela saya. Atau pilihan kedua, mengatakan dengan jujur, aku tidak tahu kenapa ini terjadi, mungkin penangkapanku salah. Tapi aku tahu Tuhanku berkuasa dan baik. Kristusku sudah bangkit. Sudah melalui kematian, dan kesusahanku ini belum sampai seperti kematian dan kesengsaraannya. Maka apa yang terjadi ini, aku tunjukkan jadi jalan anugerah Dia tiba ke dalam diriku. Aku pernah terluka, tapi aku akan berjalan terus di dalam anugerah Dia dan membagikan anugerahnya kepada orang lain. Dia masih ada, Dia bersama kita, Dia berkuasa dan terus pengasihi yang tidak akan pernah berhenti. Maukah kita membalas dengan mengatakan, aku rindu semakin hari semakin mempercayakan diri kepada Engkau. Ubahlah hatiku. Tuhan berkati Anda. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Saudara, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih di tengah segala pergumulan kami boleh datang dan bicara dan mendengarkan suara Tuhan. Bahkan kami boleh berbicara untuk kepentingan orang-orang lain. Berkat Tuhan begitu limpah pada kami.
Biarlah kami tidak hanya meminta berkat untuk diri kami, tapi untuk orang lain, untuk bangsa kami, bahkan seluruh dunia. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mengalami pergumulan, permasalahan di tengah pandemi ini. Baik yang persoalan keuangan ya Tuhan, karena hutang atau kewajiban yang tidak bisa dipenuhi, atau karena hilangnya penghasilan. Baik situasi keluarga di mana terjadi benturan-benturan yang tidak berakhir, atau di dalam situasi kesehatan ya Tuhan, sakit penyakit, dan bermacam-macam hal yang menyedihkan. Bahkan biarlah Tuhan di tengah ini, ketika anak Tuhan mencari jawab, terluka, Tuhan sendiri mau jamah mereka. Kami mau berdoa untuk mereka yang terutama dalam sakit ini membutuhkan pemulihan Tuhan. Tolonglah Tuhan, melalui apapun yang dilakukan, kuasa pemulihan-Mu hadir dalam hidup mereka. Dan terutama yang kehilangan karena kedukaan. Tuhan berikan hiburan, kekuatan, kepastian bahwa perpisahan tidak akan selamanya. Ada saatnya kami akan berjumpa kembali. Di saat yang akan datang, ketika kami kembali padamu. Kami mau berdoa untuk proses distribusi vaksin di seluruh dunia Tuhan. Ada negara-negara yang tidak mendapatkan cukup, kasihani mereka, dan mereka yang punya banyak dan punya kuasa biarlah Tuhan ingatkan. Dan juga proses untuk pemberian vaksin pada orang. Kami bersyukur untuk negara ini Tuhan, ketersediaan cukup banyak, tapi Tuhan tolonglah agar pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mohon pimpinan Tuhan untuk jemaat di mana kami ada, dalam pembangunan dan penggalangan dana House of Friendship. Tuhan tolonglah, supaya ketika pada waktunya kami siap kembali, kami lebih menyiapkan diri untuk menebarkan anugerah Tuhan untuk lebih banyak orang lagi. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk kondisi dan situasi bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan tolonglah presiden kami dan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin lihat bangsa ini tetap bersatu, semakin sejahtera, belajar bersama, dan betul-betul menjadi orang-orang yang satu sama lain saling berrangkulan. Pimpin mereka, berikan mereka hikmat, berikan kekuatan, apapun mereka butuhkan. Banyaknya kami minta Bapa, banyak yang tidak bisa diungkapkan dalam kata-kata, tapi biarlah disatukan dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, di tengah-tengah kemelut hidup yang kita hadapi, seringkali kita tidak menyadari ataupun lupa akan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan selalu setia menjaga dan menopang kita. Mari saat ini kita mengingat dan mensyukuri kasih setia Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dengan berlandaskan firman Tuhan dari Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami dapat memberikan persembahan pada saat ini. Berkati persembahan ini, kiranya dapat menjadi berkat dan berguna untuk memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Engkau berkati mereka yang mengelola, dan juga mereka yang menggunakan persembahan ini dengan rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan, dan digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terlebih Bapa, Engkau mau pakai kami, tubuh kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita kembali menjalani hidup kita sehari-hari dengan kesadaran dan keyakinan bahwa kasih Allah yang dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Bahwa damai sejahteranya selalu bersama-sama dengan kita. Biarlah kebangkitannya yang baru kita rayakan memberi kita keyakinan akan pengharapan hidup dan memampukan kita untuk terus berkarya bagi kerajaan Allah. Berkilat halilintar dan gunung menderu, begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Suara juru selamat menopang juangku, dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Dunia menggelora dan dosa menderu, tetapi juru selamat memberikan damai-Nya. Dilindungi diriku di mara apapun, tetap ku dibimbing-Nya di jalan hidupku. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Di jalan yang berliku tak akan ku sesat, ditolongnya ku pikul salibku yang berat. Oleh selap sekitar tanah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.